perhatian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran telah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pembelajaran di tema 3G, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sekarang kita akan belajar mengenai teknologi pengolahan buah kelapa. Yuk kita simak penjelasan berikut. Tanaman buah kelapa berbuah sepanjang tahun. Sebagian buah kelapa dapat kita jual ke pasar dan juga sebagian lagi dapat kita jual ke sentra pengolahan buah kelapa. Sentra pengolahan buah kelapa diolah menjadi berbagai macam produk pengolahan yang menghasilkan produk olahan yang berbeda-beda. Contoh pengolahan hasil kelapa adalah sari kelapa, kecap, gula kelapa, koktil kelapa, selai kelapa, dan lain-lain. Teknologi pengolahan yang digunakan diantaranya yang pertama, pembuatan kecap dan sari kelapa dibutuhkan mikrobakteri. Yang kedua, pembuatan koktail dilakukan pasteurisasi agar tahan lama. Yang ketiga, pembuatan selai kelapa digunakan asam sitrat untuk mengatur keasaman. Yang keempat, pembuatan gula kelapa digunakan pengawet yang aman bagi kesehatan. Pengolahan kelapa dilakukan dengan menerapkan teknologi pangan. Dengan teknologi pangan, hasil olahan buah kelapa memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemajuan teknologi pangan membuat air kelapa yang mudah basi dijual dalam bentuk minuman dalam kemasan. Santan kelapa juga mudah basi sehingga dipasarkan dalam bentuk bubuk. Harga produk olahan kelapa memiliki harga jual yang berbeda-beda dan mendatangkan keuntungan yang berbeda-beda pula. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar penghasilan anggota kelompok kerja tersebut. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan terjaga kualitasnya, serta kandungan gizinya. Beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah: yang pertama, didinginkan di dalam lemari es. Yang kedua, pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Yang ketiga, sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih sehingga bakteri dan spora kuman mati. Hasil teknologi pengolahan susu diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru, yaitu yang pertama ada yogurt, yang kedua mentega, yang ketiga keju. Yogurt adalah olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Yang kedua mentega. Mentega adalah hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Yang ketiga keju. Keju adalah hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Yang keempat es krim. Es krim adalah produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku. Sekarang mari kita simak pembuatan yogurt dalam video berikut ini. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh.
Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt. Mulai dari creamy yogurt sampai yogurt drink bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman, walaupun anak malas makan buah dan sayur. Soal kandungan gula, nggak usah khawatir deh. Karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi aman deh. Walaupun yogurt ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa minum kok. Biar pencernaan. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, kerjakan tugas di halaman 26 dan juga halaman 31. Kirim via voice note. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.